Prige kabare, bertemu lagi dengan saya Faru Rozi Jirolu yang selalu mendoakan agar kalian semua dalam kondisi sehat serta gemaripah loh jinawi. Karena kali ini saya akan mengisahkan sebuah film yang sebenarnya sudah banyak direkap oleh channel lain. Namun karena film ini sangat menarik untuk direkap, kami pun sudah merekapnya dan tentunya tak lupa kami pun merekapnya dengan adanya sedikit perbedaan dari channel lain. Film ini berjudul Kingdom of Heaven 2005 yang mengisahkan peperangan antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi versus kaum Kristen yang dipimpin oleh Raja Baldwin dan Balian. Film ini sendiri dibintangi oleh kakak saya yang bernama Orlando Bloom, kakek saya yang bernama Liam Neeson, dan tentunya mantan saya yang pernah membintangi film 300, siapa lagi kalau bukan Eva Green. Oke, dan tanpa berlama-lama di awal langsung saja kita mulai ceritanya. Jirolu. Kisah pun diawali di Prancis, di mana terlihat ada 3 orang pendeta yang akan menguburkan seorang wanita. Salah satu pendeta itu kita sebut saja Ozan. Ozan pun mengambil kalungnya wanita itu. Sedang asik-asiknya menggali kuburan, tiba-tiba ada tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey yang kini sedang menuju ke desa mereka. Dan setelah tentara itu lewat, kini Ozan pun menyuruh temannya untuk memenggal kepalanya wanita itu karena diketahui kalau wanita itu banyak dosanya. Di lain sisi kini ada seorang pandai besi yang bernama Balian yang kini sedang memandangi istrinya. Dan setelah lama dilihat, istrinya Balian pun menghilang dan rupanya Balian hanya membayangkan saja. Karena yang pada kenyataannya istrinya Balian adalah wanita yang tadi dikubur dan dipenggal oleh para pendeta. Malamnya kini Godfrey sudah sampai dan sedang rapat bersama para sesepuh desa dan para pendeta. Diketahui bahwa Godfrey ini adalah adiknya bangsawan di desa itu. Ia pun menanyakan seorang pandai besi yang profesional. Seketika kakaknya itu pun mengatakan kalau pandai besi itu bernama Balian, yang kini sedang galau karena istrinya baru saja bundir. Esoknya kini Godfrey dan pasukannya pun datang ke rumahnya Balian untuk membeli peralatan. Di situ Godfrey pun melongok pemandangan dan ia teringat kalau dulu ia pernah bermesraan dengan wanita di taman itu. Kemudian kini Godfrey menyuruh semua orang keluar karena dia akan berbicara 4 mata dengan Balian. Ia pun berkata kalau Yerusalem mungkin dianggap bisa meleburkan dosa seseorang. Namun disinilah ia hanya bisa meleburkan dosa. Dulu beredar kabar ibunya Balian diperkosa, padahal nyatanya tidak, karena ibunya Balian berhubungan dengan Godfrey. Namun karena Godfrey ini adalah seorang anak bangsawan di desa itu, maka ia tak bisa menikahinya dan ia disuruh pergi untuk berperang. Mendengar ucapan tersebut, kini kita pun bisa tahu kalau Godfrey adalah bapaknya Balian yang seorang bangsawan sekaligus kini sudah menjadi seorang kesatria. Kemudian Godfrey pun meminta maaf pada Balian karena selama ini tidak pernah memperhatikan Balian. Balian pun tak menjawab sama sekali. Kemudian Godfrey berkata kalau dia mempunyai tanah dan 100 pasukan di Ibelin. Jika Balian mau ikut ke sana, maka Balian akan aman terkendali serta hidupnya Balian akan terjamin dan auto jadi sultan dadakan di Ibelin. Godfrey pun meminta dengan sungguh-sungguh karena dia hanya ingin meminta maaf telah menelantarkan anaknya selama ini. Balian yang tidak gila harta, ia pun menolak permintaan ayahnya. Kemudian Godfrey pun akan pergi dan ia berkata kalau dia tidak akan kembali ke Perancis lagi.
Jika Balian ada apa-apa, datang saja ke Yerusalem. Pasti Godfrey akan menyambut Balian dengan sebaik-baiknya. Dan kini meskipun Godfrey masih ingin bersama Balian, namun ia terpaksa pergi sambil mengatakan kalau mereka semua akan melewati jalan Messina. Kemudian malam harinya kini Balian ditemui oleh pendeta yang mengambil kalung istrinya Balian. Ia sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Godfrey. Ozan pun menyuruh Balian untuk ke Yerusalem dan ikut perang supaya dosanya Balian terleburkan. Dan jika Balian masih tetap di sini, nanti saat uskup dan kakaknya Godfrey sudah mati, maka Balian pasti akan diusir secara paksa. Serta ia pun mengatakan kalau tak ada gunanya bersedih atas kematian istrinya itu karena istrinya Balian pasti sudah di neraka, terlebih lagi di neraka tanpa kepala. Seketika Balian yang mendengar hal tersebut, ia pun menjadi emosi dan Balian melihat kalung istrinya. Seketika Balian pun melakukan ini. You will have no peace. Setelah Balian mengekil pendeta itu, kini dengan segera Balian pun melarikan diri. Karena jika sampai Balian tetap di desa itu, maka Balian akan dihukum mati. Kini Balian pun berjalan ke arah Messina dengan kencang. Alhasil pagi harinya ia berhasil menyusul ayahnya dan ia ingin ke Yerusalem untuk menebus dosanya dan istrinya itu. Sang ayah pun menyambutnya dengan baik dan kini mereka semua pun beristirahat sambil bercanda dengan Balian. Seorang tentara yang kebelet pipis, ia pun ngozoh sembarangan. Sedang ngasih-kasihnya ngozoh, ternyata temannya sedang cuci muka di sungai itu. Seketika ia pun dibalang watu oleh temannya. Kemudian ia pun kembali dan ia melihat Balian sedang diajari Godfrey bermain pedang. Kemudian setelah diberi teori oleh sang ayah, seorang prajurit pun ingin mengetes Balian. Dengan segera mereka pun beradu mekanik. Tak lama setelahnya sedang asik-asiknya berlatih, tiba-tiba datang prajurit kakaknya Godfrey. Ia pun diutus oleh kakaknya Godfrey dan uskup untuk membawa Balian kembali karena Balian sudah membunuh pendeta. Godfrey pun tak membiarkan Balian dihukum dan kini adu mekanik di antara mereka pun tak bisa dihindarkan lagi. Setelah pertempuran yang sangat sengit, kini seorang prajurit pun masih hidup. Ia pun berbasa-basi agar nyawanya diampuni. Namun tanpa berlama-lama Godfrey pun langsung menyuruh prajuritnya untuk segera menoblos kepala prajurit itu. Malamnya kini mereka pun beristirahat lagi karena ternyata Godfrey terluka cukup parah dan ia mulai mencium bau-bau kematian. Meskipun begitu, esoknya ia melanjutkan perjalanan agar segera sampai di Yerusalem supaya Godfrey mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Dan singkat cerita, kini mereka sudah hampir sampai di Yerusalem. Godfrey pun ditemui oleh suami adiknya Raja Yerusalem yang bernama Guy. Ia pun tahu kalau Balian adalah anak haram dan dengan nada mengejek ia pun mengatakan selama Godfrey masih memproduksi anak haram maka Godfrey tak akan mengalahkan Guy. Balian yang mendengar hal itu ia pun hanya diam saja. Dan kini mereka pun lanjut masuk ke dalam kerajaan. Godfrey pun sudah tak mampu menaiki kuda dan ia hanya bisa melihat Balian dengan tersenyum. Kemudian sampailah mereka di wilayah Yerusalem. Sang ayah pun memberikan petuah pada Balian, yaitu dulu seorang yang miskin bisa menjadi raja dan yang berada di atas bisa sewaktu-waktu roda itu berputar. Kita bukanlah siapa kita saat dilahirkan, tapi kita adalah siapa kita saat berbuat kebaikan dari dalam hati saat melanjutkan perjalanan hidup. Apapun posisi yang raja berikan pada Balian, Balian harus menjaga amanah itu dengan hati nurani. Balian harus mempertahankan perdamaian antara Kristen dan Islam yang kini dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Kristen dan Islam harus hidup berdampingan. Dengan begitu, maka akan tercipta kedamaian yang disebut kerajaan surga atau Kingdom of Heaven. War between Salahaddin. Setelahnya Balian pun diajak berkeliling. Balian melihat orang Islam sedang sholat. Pria itu pun menjelaskan kalau itu adalah kaum Saracen dan mereka sudah cukup lama diizinkan raja untuk tinggal di Yerusalem guna untuk menjaga perdamaian antara Muslim dan Kristen. Kemudian mereka pun makan. Tiba-tiba Gai datang dan berkata kalau setelah raja mati maka Gai akan berkuasa dan Muslim beserta orang yang mendukung perdamaian itu tak akan dibiarkan tinggal di Yerusalem, terutama Godfrey. You ride if you have no stick to beat the hawk. Malamnya kini Balian dipanggil untuk menghadap sang ayah. Balian pun datang dan Balian disuruh berlutut karena ayahnya sudah sekarat total serta kini Balian disuruh mengucapkan janji. Godfrey pun mulai memberikan wejangan pada Balian, yaitu Balian harus jujur sekalipun Balian dalam kondisi terdesak, harus menyelamatkan yang tertindas dan bertindak benar. Itulah sumpahnya Balian dan ayahnya pun memberikan kenangan pada Balian, yaitu setelahnya kini Balian pun diberikan pedang Ibelin. Dengan begitu kini Balian resmi menjadi pemimpin dari 100 tentara beserta tanah yang berada di Ibelin dan menjadi Baron from Ibelin, yaitu Baron dari Ibelin. Godfrey pun mengatakan kalau dia kini menyesali dosa-dosanya, terkecuali satu dosa, yaitu melakukan hubungan haram sehingga melahirkan anak seperti Balian. Kemudian Godfrey pun kini meninggal dunia. Esoknya Balian pun berpisah dengan para prajurit karena para prajurit akan berperang, sedangkan Balian disuruh untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem untuk menemui sang raja. Balian pun segera menaiki kapal bersama beberapa orang. Di tengah-tengah perjalanan ombak besar menyapu mereka hingga Balian pun kini terseret ombak. Singkat cerita, kini Balian sudah terdampar di pulau antah berantah. Ia pun berjalan dan tak sengaja menemukan seekor kuda. Namun sayang sekali, kuda itu melarikan diri. Balian pun pergi dengan berjalan kaki dan meminum air. Tak sengaja kuda itu datang dan ikut meminum air. Balian pun langsung menelikung kuda itu. Kemudian datanglah dua prajurit Muslim yang mengaku kalau kuda itu milik mereka karena berada di wilayah mereka. Balian pun tak mau menyerahkannya dan Balian berkata kalau dia adalah Baron from Ibelin, Baron dari Ibelin. Seketika mereka pun tak percaya karena Godfrey atau Baron dari Ibelin sudah tua dan kini mereka pun langsung baku hantam. Ibelin, innahu hakim. Setelah bertarung cukup lama, kini Balian pun mengampuni pria Muslim yang mengaku kalau dia adalah budak. Balian pun hanya menyuruh pria itu untuk menunjukkan jalan ke Yerusalem. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, kini sampailah mereka di Yerusalem. Pria Muslim itu pun mengajukan diri untuk menjadi budak karena dia sudah ditawan oleh Balian. Namun Balian pun berbaik hati dan menyuruh pria Muslim itu pergi karena dulu Balian sudah pernah menjadi budak dan rasanya sangatlah tidak enak. Pria Muslim itu pun pergi dengan berterima kasih, sedangkan Balian pergi ke lokasi Kristus disalib. Ia menguburkan kalung milik istrinya dan berharap supaya dosa-dosa istrinya itu diampuni. Esoknya Balian pun ditemui oleh prajurit Ibelin karena Balian membawa pedangnya Godfrey. Prajurit itu pun mengajukan beberapa pertanyaan.
dari postur tubuh dan matanya Godfrey yang berwarna hijau. Seketika Balian pun menjawab kalau Godfrey mempunyai postur tubuh seperti prajurit itu dan matanya berwarna biru. Mendengar hal tersebut, prajurit itu pun percaya kalau Balian adalah pewarisnya Godfrey. Lalu Balian pun dibawa ke kerajaan. Sesampainya di sana, Balian pun langsung dilayani dengan baik. Ia pun keluar dan menenangkan kuda yang ngamuk. Tiba-tiba datanglah kakaknya Raja Baldwin yang bernama Sibylla. Dia mencari Balian putra Godfrey. Balian pun tidak mengaku dan membiarkan Sibylla pergi begitu saja. Give me some water. Him that Sibylla calls. Setelahnya Balian pun disuruh untuk bertemu dengan Tiberias, tangan kanannya Raja Baldwin, yang dimana Tiberias kini sedang ditemui oleh Reynald, seorang kesatria bait yang berbeda pendapat dengan Tiberias. Dia membawa salah satu kaum Saracen dan menuduhnya telah berbuat kecurangan. Tiberias pun tak percaya dengan Rey dan ia membebaskan kaum Saracen itu. Kemudian datanglah Balian. Tiberias pun sudah dengar tentang kematian Godfrey, serta ia sudah dengar kabar dari Saladin kalau Balian kemarin membunuh salah satu bangsawan Muslim. Tiberias pun menyuruh Balian agar tak melakukan hal itu lagi karena itu dapat menimbulkan perpecahan. Dan jika sampai perang, maka Kristen akan kewalahan karena Salahuddin mempunyai 200.000 pasukan di Damaskus. Meskipun begitu, Rey si kesatria bait pun selalu membuat onar dan Tiberias khawatir dengan segala ulahnya Rey. Some of the bastards like Renard are shutting on. It was shouting. Kemudian mereka pun makan bareng dengan para petinggi-petinggi Yerusalem, termasuk Sibylla dan suaminya yaitu Guy. Guy pun tak nyaman duduk bareng dengan Balian yang ia anggap sebagai anak haram dan tak berhak mewarisi Godfrey. Ia pun pergi dan mengajak istrinya. Namun Sibylla pun tak mau pergi dan ia menghormati Balian di situ. Kemudian tiba-tiba Balian dipanggil untuk menemui Raja Baldwin. Dengan senang hati Sibylla pun mengantarkan Balian untuk menghadap raja. Di tengah-tengah perjalanan, Sibylla pun nampak seperti menggoda Balian. Balian pun mengabaikannya dan ia lanjut menghadap sang raja. Bertemulah Balian dengan Raja Baldwin. Raja pun mengatakan kalau dia menderita penyakit kusta. Oleh sebab itulah ia selalu memakai topeng. Kaum Saracen menduga kalau itu karma karena kerajaan mereka yang terlalu sombong. Lalu sang raja pun mengatakan kalau Balian kini sudah menggantikan Godfrey, maka Balian harus menjaga yang lemah dan tertindas, serta Balian harus menjaga perdamaian antara Kristen dan Muslim supaya tak ada lagi pertumpahan darah. Mendengar hal tersebut, Balian pun setuju dan merasa kalau raja sangatlah baik dan beretika. Lalu Balian pun disuruh untuk menjaga wilayah Ibelin. Dengan segera Balian pun pergi bersama prajuritnya menuju Ibelin. Dan singkat cerita Balian pun sudah sampai di Ibelin. Luas Ibelin 1000 hektar. Dan hanya ada beberapa kepala keluarga yang terdiri dari orang Muslim, Yahudi dan Kristen. Di Ibelin semuanya ada, terkecuali air yang kurang mengalir. Dengan segera Balian pun menyuruh semua orang untuk bergotong royong membuat sumur. Kemudian singkat cerita setelah cukup dalam menggali, akhirnya sumur itu airnya keluar. Semua warga pun senang dan kini mereka bisa menggunakan air itu untuk minum dan menyiram tanaman. Tiba-tiba datanglah Sibylla dan para pengawalnya yang mengatakan kalau mereka dalam perjalanan ke Ghana. Namun mereka tak tahu arah dan kini Sibylla berniat singgah di Ibelin untuk sementara waktu karena mereka sudah terlalu lelah. Balian pun mengizinkan mereka semua untuk tinggal. Lalu kini Sibylla pun sedang mandi. Ia melihat kalau Balian adalah seorang pekerja keras.
Dari situlah Sibila pun mulai terpesona dengan Balian. Kemudian saat Balian sudah selesai melakukan pekerjaannya, kini Sibila pun langsung mengelap mukanya Balian sambil menggoda Balian. Dan singkat cerita, kini waktu tak terasa sudah maghrib. Balian pun menjaga toleransi dengan mengizinkan muslim untuk sholat. Kemudian di situ Sibila pun bercerita kalau dulunya dia tak mau nikah dengan Guy. Namun ibunya memaksanya setelah suami pertamanya Sibila meninggal dunia. Did you decide on Guy? Jesus says, one morality. Berminggu-minggu kemudian Sibila masih di Ibelin dan ia selalu mengamati Balian. Kini ia pun semakin terpesona dengan Balian karena Balian mampu mengubah Ibelin menjadi tanah yang subur. Padahal sebelum kedatangan Balian, tanah itu hanyalah tanah yang mati. Kini Sibila pun mendatangi kamarnya Balian dan akan memberikan servis karena Balian sudah terlalu banyak bekerja. Balian pun berkata kalau jalan ke Kana harusnya tidaklah melewati Ibelin, dan Sibila hanya sengaja untuk menetap di Ibelin saja. Lalu sudah bisa kita tebak apa yang akan terjadi dengan mereka berdua. Ibelin is not on the way to Cana. Di lain sisi kini Guy dan Rey sedang berpatroli bersama kesatria Bait. Rey dan Guy yang tak setuju dengan perdamaian antara Muslim dan Kristen, mereka pun berniat menyerang kaum Saracen yang sekarang berada di depannya. Dan dari sinilah awal mula pertikaian antara Muslim dan Kristen akan berperang besar-besaran. Kembali ke Balian dan Sibila yang sudah kelon bersama. Seperti biasa mereka berdua pun romantis tanpa tahu kalau peperangan besar akan terjadi karena disebabkan oleh Rey dan Guy. Yang dimana Guy sudah kembali dan kini Tiberias tahu kelakuan Guy dan Rey yang berniat memecah perdamaian. Guy dan kesatria Bait pun menyangkal hal tersebut dan berkata kalau mereka diserang duluan oleh kaum Saracen. Seketika pasukan yang membela Tiberias dan yang membela Guy pun hampir berperang. Melihat hal itu kini kita pun jadi tahu kalau di dalam kerajaan mereka sendiri sudah terjadi perpecahan. Kemudian Raja Baldwin pun kini sudah tahu kalau Salahuddin sudah mengarungi lautan Yordania bersama 200.000 pasukannya. Dan kini Raja menyuruh untuk membentuk pasukan karena dia akan menghadapi Salahuddin. Tiberias pun hanya disuruh untuk mengabari Balian akan hal itu, serta Balian disuruh untuk menjaga Ibelin karena kaum Saracen akan masuk melalui Ibelin. Yang dimana di Ibelin sendiri kini Sibila akan kembali ke kerajaan. Namun tiba-tiba ada utusannya Tiberias yang sudah lemas dan langsung mengabarkan hal tersebut. Dengan segera Balian pun membentuk pasukan Ibelin karena mereka harus menghadapi kaum Saracen. Dan tanpa berlama-lama kini Balian dan pasukannya yang hanya berjumlah tak lebih dari 100 pun bertempur habis-habisan dengan kaum Saracen yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari mereka. Setelah kalah perang kini Balian pun ditangkap dan dibawa ke hadapan pemimpin kaum Saracen. Dan ternyata pemimpin itu adalah pria muslim yang pernah diampuni oleh Balian. Pria muslim itu pun membalas jasanya Balian dengan cara mengampuni Balian. Dan ia menyuruh Balian untuk kembali ke barisan karena Raja Baldwin dan Salahuddin Al-Ayyubi kini sudah sampai di medan perang. Terlihatlah ribuan pasukan dari Salahuddin dan Baldwin yang siap bertempur. Sebelum perang mereka pun berunding terlebih dahulu. Salahuddin pun tidak ingin berperang supaya tidak ada lagi korban di antara mereka. Raja Baldwin pun setuju dan ia berjanji kalau dalang dibalik kekacauan kemarin akan ia hukum mati.
yaitu Renald de Chatillon. Dan kini alhamdulillahnya mereka tidak jadi berperang. Semua pasukannya Salahuddin pun mundur dari wilayah Yerusalem. Sedangkan raja kini sesampainya di kerajaan, ia pun langsung menghukum Rey. Kiss of peace. Setelah menghukum Rey dan menyuruh prajuritnya untuk membunuh Rey nanti, kini Raja Baldwin pun sekarat dan ia dibawa kembali ke kamarnya. Di lain sisi, kini salah satu petinggi mempertanyakan mengapa Salahuddin menarik mundur pasukannya, padahal dia sangat ingin agar Salahuddin merebut Yerusalem kembali. Salahuddin pun tak punya pilihan karena itu demi menjaga perdamaian antara Islam dan Kristen. Kemudian pemuda itu pun pergi dan kini Salahuddin kebingungan karena begitu banyaknya prajuritnya yang masih tak terima dengan perlakuan kerajaan Yerusalem. Seorang petinggi pun menyarankan agar menunggu Raja Baldwin mati. Dengan begitu, maka kesatria Bait akan menyerang Muslim duluan. Become king of a kingdom he cannot control. Kembali ke kerajaan di mana Rey belum digantung dan ia masih di penjara, sedangkan raja kini sedang sekarat dan ia memerintahkan penasehatnya untuk mempersiapkan pelantikan anaknya Sibylla. Guy sendiri kini sedang mendatangi kamar wanita lain dan ia berselingkuh dengannya, sedangkan Sibylla juga kini sedang mendatangi kamarnya Balian dan tentu saja mereka langsung bermesraan. Ini sih namanya suami istri sama aja. Ungit. I'm strong for him. Kemudian dilanjutkan dengan Balian pun dipanggil untuk menghadap sang raja. Raja Baldwin dan Tiberius pun sudah sepakat kalau Balian cocok untuk Sibylla. Balian disuruh untuk menikah dengan Sibylla. Dengan begitu maka raja akan menghukum mati Guy. Serta Balian pasti akan menjadi seorang yang jujur, tidak seperti Guy. Mendengar hal tersebut Balian pun tak mau. Sang raja pun menghormati keputusan Balian, lalu Balian pun keluar. Tiberius pun mengejar dan menanyakan alasannya. Balian pun mengatakan kalau Balian harus membangun kerajaan dengan cara yang murni dan adil serta tidak dengan cara barusan. Setelahnya Balian pun ditemui oleh Sibylla yang kini kecewa karena sudah berani menolak tawaran sang raja. Karena yang pada biasanya siapa saja yang menolak tawaran raja maka akan diusir. Namun kali ini tidak dengan Balian, karena Balian digadang-gadang mampu mempertahankan perdamaian antara Muslim dan Kristen. Balian pun berkata kalau dia tidak mau menjual jiwanya demi kekuasaan, serta nanti Balian harus mendapatkannya dengan caranya sendiri. Mendengar hal tersebut, Sibylla pun pergi dengan kecewa tingkat tinggi. Esoknya Guy menemui Rey di penjara. Guy pun curhat mengenai masalahnya. Rey pun sudah menebak kalau masalahnya Guy adalah Balian yang kini sudah dipuja-puja para prajurit dan kemungkinan nanti para prajurit akan berpindah sisi ke Balian. Rey yang seorang yang licik, ia pun menyarankan pada Guy agar membunuh Balian di waktu yang tepat. Di lain sisi kini Sibylla sedang menemani anaknya belajar. Tiba-tiba Sibylla dipanggil adiknya. Dengan segera ia pun menemui adiknya yang kini sudah sekarat. Sang raja pun menitipkan amanah agar nanti saat anaknya Sibylla sudah menjadi raja, Sibylla harus mengawasi serta mengajarinya dengan baik. Sibylla yang mendengar ucapan tersebut, ia pun hanya bisa menangis karena Sibylla tahu kalau kakaknya akan mati dalam hitungan jam. Kemudian Sibylla pun pergi. Dan singkat cerita, esoknya kini Sibylla mendatangi sang raja yang sudah meninggal dunia. Sibylla pun menyingkap topeng adiknya itu, dan terlihatlah kalau muka sang raja sudah rusak total, dan tentunya karena pada zaman itu belum ada operasi plastik. Oleh sebab itulah sang raja membiarkan mukanya seperti itu semasa hidupnya. Kemudian setelah pemakaman sang raja, kini anaknya Sibylla pun dilantik. Ia pun mengucapkan janji-janji seperti raja pada umumnya.
Kemudian setelah pelantikan selesai, kini raja baru pun akan menyetempel sebuah surat menggunakan tinta yang masih panas. Tiba-tiba tangannya terkena tinta, namun anehnya anaknya Sibylla tak merasakan sakit ataupun panas sedikit pun. Mereka pun curiga dan langsung mengetesnya dengan cara menusukkan jarum beberapa kali. Namun setelah dijajal, anaknya Sibylla tak merasakan apapun, dia justru hahaha kesana kemari. Sibylla dan penasehat yang melihat itu pun kini tahu kalau anaknya Sibylla juga mengidap penyakit kusta seperti Raja Baldwin, serta kini raja sudah dalam kondisi yang sangat parah. Dan sudah bisa dipastikan kalau anaknya Sibylla akan memakai topeng dan merasakan sakit yang sangat berat sepanjang hidupnya. And kill those who whispered. My boy. Beberapa hari kemudian kini Sibylla sedang mengusap rambut sang anak. Karena dia sudah tahu kalau anaknya akan memakai topeng dan akan sangat tersiksa sepanjang hidupnya dengan penyakit kusta, Sibylla pun tak tega. Lalu ia pun meneteskan cairan di kupingnya raja, kemudian kini anaknya pun meninggal dunia. Di lain sisi, Balian kini sedang nyantai. Tiba-tiba datanglah kesatria bayi terbaik utusannya Gai yang disuruh untuk membunuh Balian. Dan kini adu mekanik di antara mereka pun tak bisa dihindarkan lagi. Setelahnya kini Gai membebaskan Rey dan berkata kalau Balian sudah mati serta anaknya sudah mati. Dengan begitu maka otomatis Gai akan menjadi raja. Kini tiba di hari pelantikan Sibylla. Karena Gai masih menjadi suaminya Sibylla, kini Sibylla pun dengan terpaksa menyerahkan kekuasaan sepenuhnya pada Gai. The king in prosperity. Beberapa hari kemudian kini Rey dipercaya untuk melatih semua pasukan. Sedang serius-seriusnya melatih pasukan, tiba-tiba Rey melihat wanita. Dan setelah dibuka, ternyata itu adalah adiknya Salahuddin Al-Ayyubi yang sedang bermain dan mencari udara segar. Entah apa yang akan dilakukan Rey, yang pasti esoknya utusan Salahuddin datang. Tak lupa ia pun mengucapkan salam lalu ia pun mengutarakan tujuannya, yaitu Salahuddin ingin mayat adiknya dikembalikan karena dia akan menguburkannya dengan layak. Serta Gai harus menyerahkan orang yang telah membunuh adiknya Salahuddin, yaitu Rey. Dengan begitu, maka Salahuddin akan mengampuni mereka semua. Gai yang mendengar hal tersebut dan sudah ingin perang, dengan segera ia pun memenggal kepala utusan Salahuddin itu dan langsung mengirimkannya ke hadapan Salahuddin Al-Ayyubi. Assemble the army! Esoknya Gai memimpin rapat dan bertakon-takon siapa saja yang ingin berperang. Semua petinggi dan kesatria pun setuju untuk berperang, kecuali Balian yang kini tiba-tiba datang dan masih hidup. Balian pun mengatakan kalau mereka semua pasti akan kalah perang karena jauh dari sumber air. Dan jika berani-berani menyerang Salahuddin dengan cara keluar kota, tentunya kota tidak akan ada perlindungan. Semua petinggi yang mendengar hal itu pun tak percaya dengan Balian karena mereka merasa sudah kuat, serta Gai justru menghina Balian di situ. Namun tentunya tidak dengan Tiberias yang setuju dengan Balian dan ia tidak akan ikut berperang, serta Tiberias menyuruh semua prajurit yang masih pro dengan Tiberias untuk mundur. Kemudian Balian pun menemui Sibylla. Sibylla pun sudah menduga kalau Salahuddin akan menang dan akan sampai di depan gerbang. Oleh sebab itulah Sibylla meminta agar Balian mengamankan gerbang kota. Serta kini Sibylla meminta maaf karena peperangan ini terjadi akibat kesalahannya. Di lain sisi kini pasukannya Salahuddin dan pasukannya Gai hampir sampai di medan pertempuran. Bedanya adalah pasukannya Salahuddin sehat waras bergas gemah Pahloh Jinawi berbanding terbalik dengan pasukannya Gai yang sudah lemas akibat terlalu jauh berjalan. Serta kini mereka sudah kehausan karena kekurangan air minum. Alhasil setelah perang, kini semua pasukan Kristen pun meninggal dunia, terkecuali Gai dan Rey yang kini masih ditawan. Dengan segera Salahuddin pun melakukan ini.
Setelah membunuh Rey, kini Salahuddin pun menawan Gai. Lalu singkat cerita, esoknya Tiberias dan Balian mendatangi lokasi pertempuran. Terlihatlah begitu banyaknya mayat prajurit Kristen, termasuk Rey yang kini hanya tinggal kepala. Tiberias pun memutuskan akan pergi dari Yerusalem dan mengajak Balian. Namun Balian pun tak mau dan ia memilih untuk mempertahankan wilayah Yerusalem. Tiberias pun memperingatkan kalau Balian hanya punya waktu sekitar 4-5 hari saja, karena sekarang Salahuddin pasti sedang memindahkan pasukannya dari air ke air. Lalu singkat cerita, Balian pun kini sudah sampai di gerbang. Ia pun menyusun strategi dan memasang penanda di jarak 400 meter. Tak lama kemudian kini terlihat satu orang prajuritnya Salahuddin. Balian pun kini tahu kalau di balik satu prajurit itu ada ribuan pasukannya Salahuddin yang siap menerobos tembok Yerusalem. Dan benar saja, karena kini kita bisa lihat ratusan ribu prajurit itu. This is the only section of the wall that they can. Kemudian Balian pun mengumpulkan semua prajurit yang tersisa dan semua warga. Ia mulai mengobarkan semangat kepada mereka semua. Dan yang pada intinya adalah Balian berkata tentang toleransi beragama, serta yang mereka pertahankan bukanlah tembok ataupun bangunan yang berada di Yerusalem, melainkan mereka semua harus mempertahankan warga yang berada di dalamnya. Setelahnya kini penasehat tak setuju karena mereka kekurangan kesatria. Dengan segera Balian pun membaiat semua warga laki-laki yang sehat, dan kini Balian menjadikan semua warga sebagai kesatria. Dengan begitu Balian yakin kalau warga akan jauh lebih bersemangat saat perang. All have claim. I is a knight. Dini hari sudah tiba. Sambil menunggu Salahuddin menyerang, kini Balian pun berpesan pada prajurit Ibelin yang paling ia percayai. Balian pun berkata jika Balian mati, maka pria itu harus mengurus Ibelin dan Ibelin akan diserahkan kepada kesatria itu. Kemudian setelah lama menunggu, akhirnya kini prajurit Salahuddin akan menyerang. Dengan segera mereka berdua pun masuk ke dalam, dan kini Salahuddin pun langsung membombardir Yerusalem. Setelah dibombardir cukup parah, kini pagi hari sudah tiba. Balian pun menghormati pasukannya Salahuddin yang sedang sholat dan tidak menyerang mereka. Setelahnya kini mereka sudah selesai sholat dan Salahuddin dan pasukannya pun mulai maju perlahan. Kemudian setelah menunggu cukup lama, kini pasukannya Salahuddin sudah sampai di garis 400 meter. Perang yang sesungguhnya antara Kristen versus Muslim, adu strategi antara Balian dan Salahuddin pun dimulai. Setelah pertempuran yang amat sengit, kini Salahuddin pun gumun dengan siapa yang memimpin pasukan Kristen. Karena baru kali ini Salahuddin kesulitan membobol benteng. Pemimpin kaum Saracen pun berkata kalau dia adalah Balian putra Godfrey dan dia adalah anak yang sempat tertangkap. Seketika Salahuddin pun teringat kalau Godfrey pernah hampir membunuhnya. Dan pada waktu Balian tertangkap, seharusnya pemimpin kaum Saracen itu membunuh Balian. Pemimpin kaum Saracen itu pun tak menyesal karena tak membunuh Balian, sebab dia berkata kalau itu adalah ajarannya Salahuddin untuk mengampuni yang layak diampuni. Kemudian singkat cerita, hari sudah pagi dan pertempuran pun dilanjutkan kembali.
Salahuddin pun kini geram sekaligus kagum dengan cara memimpinnya Balian karena kali ini pasukannya Salahuddin belum bisa membobol benteng. Dan setelah lama perang kini Sibila pun sudah mencukur rambutnya, kemudian membaur dan mengobati para pasukan yang terluka. Sedangkan Balian dan yang lainnya kini membakar begitu banyaknya pasukan yang meninggal dunia. Then he is not God. And we... Di lain sisi kini para petinggi sedang meyakinkan Salahuddin kalau dulu ada gerbang, namun sekarang sudah dijadikan tembok. Mereka meyakini kalau tembok itu tidak berlapis-lapis dan itulah kelemahan tembok itu. Dan di dalam tembok sendiri benar saja karena Balian sedang memandangi tembok bekas gerbang itu dan berkata kalau tembok itu akan merugikan pasukan Kristen. Esoknya pasukan muslim sudah siap berperang kembali dan kini Salahuddin menargetkan tembok bekas gerbang itu. Balian sendiri kini sudah menyadari akan hal itu dan kini ia menyuruh semua prajuritnya untuk bersiap menghadapi mereka secara langsung. Dan tanpa berlama-lama tembok itu pun akhirnya jebol. Setelah peperangan yang menewaskan ribuan pasukan Kristen dan Muslim, kini peperangan pun dihentikan. Balian sendiri kini masih hidup meskipun tertimbun beberapa mayat dan tiba-tiba Salahuddin menawarkan kesepakatan. Balian pun menemui Salahuddin. Salahuddin pun berkata kalau dia akan melepaskan semua orang Kristen, termasuk para pasukan, serta dia akan menyerahkan Gai pada Balian. Dengan syarat, semua orang harus meninggalkan Yerusalem. Seketika Balian pun bingung, karena yang pada biasanya orang Kristen lakukan adalah ketika sudah menjebol tembok, maka orang Kristen akan membantai semua orang. Namun kali ini Salahuddin benar-benar bijak. Tanpa berlama-lama Balian pun setuju dengan persyaratan tersebut dan Balian merasa kalau Kristen tidaklah dirugikan dikarenakan Balian menyerahkan Yerusalem pada pemimpin yang tepat. I swear to God that to take this city will be Everything. Setelahnya Balian pun mengatakannya pada para kesatria kalau mereka semua akan selamat dan akan dikawal sampai laut nanti saat mereka sudah mengemasi barang-barang mereka. Seketika para kesatria dan warga pun bangga dengan Balian karena telah menyelamatkan nyawa mereka semua. Lalu Balian pun menemui Sibila. Meskipun Sibila terlihat tidak rela, namun demi kemanusiaan, ia harus melepaskan kerajaannya itu. Kemudian Balian pun membasuh mukanya yang penuh dengan darah. Tiba-tiba datanglah Gai yang sudah dilepaskan oleh Salahuddin. Gai pun tak terima karena Yerusalem diserahkan pada Salahuddin. Tanpa berlama-lama pertarungan di antara mereka pun dimulai. Setelah memberikan luka yang cukup serius di tubuh Gai, Balian pun tak memenggalnya. Kemudian kini Balian berpamitan pada pemimpin kaum Saracen. Sangat terasa toleransi di antara mereka berdua, di mana Balian mengucapkan salam menggunakan agama Islam, sedangkan pemimpin kaum Saracen salam menggunakan agama Kristen. Kemudian Balian pun pergi dan kini Sultan Salahuddin Al-Ayyubi resmi menjadi pemimpin di Yerusalem. Singkat cerita, sampailah Balian di tempat tinggalnya yang dulu. Dan tak lama kemudian, kini Raja Inggris menanyakan arah serta mencari pria bernama Balian.
Balian pun hanya mengaku kalau dia hanyalah seorang tukang besi saja. Sang raja pun hanya tersenyum karena dia tahu yang dihadapannya adalah seorang Balian. Namun karena Balian seperti sudah tak ingin berperang lagi, Raja Inggris pun meninggalkan Balian. Dan kini Raja Inggris pun pergi ke Yerusalem bersama ribuan pasukannya. Lalu film pun diakhiri dengan senyuman manis dari Mbak Sibila yang kini hidup bahagia bersama Balian. Film pun tamat. Oke, saya Faru Rozi pamit undur diri. Jika ada kesalahan siap disomasi. See you and thank you.